Bab 43, Sistem Pengairan Berhasil. Jika kita mengubah taruhannya, bagaimana kalau mengubahnya menjadi ciuman? Derajat, kata Lin Hai sambil tersenyum. Mari kita bertaruh. Kamu tidak akan bisa menang. Jika aku menang, apa yang akan kamu lakukan untukku? Kiaoer bertanya, jangan berharap, kamu pasti tidak akan bisa menang. Jika kamu bisa menang, aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Aku tidak percaya. Jika kamu bisa membuat air mengalir ke atas bukit, bukankah kamu akan menjadi Tuhan? Kiaoer masih bersikeras dengan pemikirannya. Ini akan terungkap dalam beberapa hari ini, jadi tunggu saja dan lihat nanti. Mungkin suamimu benar-benar bisa membuat keajaiban, kata Lin Hai sambil tersenyum. Dengan metode ini, sama sekali tidak boleh ada kebocoran udara. Seseorang menggali parit di tanah dan mengubur bambu dengan sambungan yang rusak di dalamnya. Sambungan itu dibungkus rapat dengan tanah liat merah. Dengan begitu, tidak perlu khawatir akan ada kebocoran udara. Setelah kerja keras beberapa hari, bambu itu akhirnya sudah terpasang di puncak tertinggi. Ketika semua bambu itu telah terpasang, hanya tersisa sambungan di atas gunung yang belum terhubung. Akhirnya, hari yang dinantikan sudah tiba. Sebuah lubang besar dengan luas lebih dari 10 meter sudah digali di mana mata air pegunungan itu mengalir. Meskipun kedalaman hanya sekitar 1 meter, air yang terakumulasi sudah cukup banyak. Semua warga desa datang untuk menyaksikan. Mereka telah memikirkan hal ini selama beberapa hari. Tidak ada seorang pun yang percaya bahwa air bisa mengalir melewati puncak pegunungan itu. Bagaimana cara kamu mengalirkan air itu? Cepat tunjukkan kepada kami. Liu sudah tidak sabar dan mendesak Lin Hai. Derajat, jika kamu benar-benar bisa melakukan hal ini, maka aku akan mematuhi semua perkataanmu dalam hidup ini, dan aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Derajat situ masih sangat tidak yakin dengan Lin Hai. Aku juga, jika kamu memiliki kemampuan seperti itu, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Tidi juga ikut bersuara, pemburu lainnya juga ikut bersuara. Karena kalian semua ingin melihat cara aku memindahkan air itu ke sini, maka saya tidak akan menunda lebih lama lagi. Pertama, tutup bagian bawah dan isi tabung bambu dengan air. Lin Hai mengarahkan mereka untuk pergi ke sana, mengambil air dengan ember kayu, dan menuangkannya ke dalam tabung bambu itu. Dengan begitu banyak orang yang membantu, hal ini dapat dilakukan dengan mudah, dan dengan cepat semua tabung bambu sudah terisi dengan air. Lin Hai sudah menyiapkan beberapa permen karet terlebih dahulu dan melelehkannya dalam pot besi. Dia menutup sambungan bambu itu dengan rapat. Jika tidak, semua usaha dia akan sia-sia. Jika terjadi kebocoran, sambungan itu harus disegel rapat. Melihat apa yang dilakukan Lin Hai, Kiaoer masih kebingungan. Akankah ini benar-benar berhasil? Kita akan melihat apakah ini benar-benar bisa berfungsi. Saya perlu 2 orang untuk membuka kedua ujung tabung bambu pada saat yang bersamaan. Aku akan melakukannya, kata Situ. Aku juga. Tidi berlari ke sana. Ketika mereka berdua sampai di ujung tabung bambu, Lin Hai berteriak keras, buka sekarang. Keduanya melepas tutup tabung bambu itu secara bersamaan, air pun mulai mengalir. Belum pasti, begitu air di tabung bambu ini habis, air pasti akan berhenti mengalir. Seseorang menggelengkan kepalanya sambil berkata begitu. Warga desa yang lain juga merasa bahwa yang mengalir adalah air yang tersisa di tabung bambu. Setelah waktu yang lama, air masih mengalir terus-menerus. Semua warga desa benar-benar terpana. Bagaimana ini bisa terjadi? Gunung itu begitu tinggi, tidak mungkin bisa mengalirkan air dari mata air itu sampai ke sini. Ini benar adalah sebuah keajaiban. Lin Hai melihat semua warga desa sangat terkejut. Dan mereka menjadi semakin hormat kepada dirinya. Jika Lin Hai terus-menerus melakukan keajaiban, mungkin mereka akan benar-benar menyembah Lin Hai sebagai dewa. Lin Hai tersenyum dan berkata, ini adalah teori Sipon. Kalian tidak akan mengerti walaupun aku menjelaskan kepada kalian, selama posisi outlet air jauh lebih rendah daripada sumber mata air, itu tidak akan masalah walaupun akan melewati puncak gunung. Orang-orang di desa-desa ini bahkan tidak bisa membaca, apalagi untuk bisa memahami prinsip Sipon. Mereka hanya berpikir bahwa Lin Hai sangatlah hebat. Dengan ini maka permasalahan air sudah terselesaikan. Setelah kanal itu dibangun, air akan mengalir secara otomatis dari atas ke bawah. Tidak perlu khawatir akan kekurangan air lagi. Selama tidak kekurangan air, maka pegunungan ini akan menjadi ladang yang subur. Lin Hai berencana untuk membangun kanal sederhana untuk mengairi lahan selama kekeringan. Kiaoer sangat terkejut.
dan kemudian dia merasa sangat gembira, lahan gunung yang tidak diinginkan siapapun telah menjadi lahan pertanian yang subur, dan sekarang dia benar-benar akan semakin kaya. Secara keseluruhan ada lahan seluas 200 yang bisa untuk ditanami, penghasilan yang didapat dalam 1 tahun mungkin akan cukup untuk menutup investasi ini, tinggal menunggu sampai musim panen tahun depan dan itu akan menjadi keuntungan murni. Suamiku, kamu sangat luar biasa. Kiawer melompat dengan kegirangan, sistem pengairan akan menjadi lebih praktis di masa depan. Kata Lin Hai sambil tersenyum, karena kemampuan Lin Hai saat ini benar-benar jauh berbeda dari sebelumnya. Sekarang semua warga desa berharap El bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dengan mengikuti Lin Hai, walaupun Lin Hai sudah berusaha keras untuk menjelaskan kepada mereka bahwa dia hanya memanfaatkan fenomena alam tapi tidak ada satupun warga desa yang mempercayainya. Mereka semua berpikir bahwa Lin Hai benar-benar memiliki kekuatan magis, karena tindakannya selama ini benar-benar sangat luar biasa. Pertama dia memimpin para pemburu untuk membunuh serigala dan harimau, dan kemudian dia menghancurkan benteng bandit di gunung, dan membawa semua warga desa untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Sekarang mereka dengan mudah bisa mendapatkan air dari sumber mata air yang jauh di belakang gunung. Hal seperti ini, satu persatu sangat mengejutkan mereka. Sikap mereka terhadap Lin Hai juga sudah banyak berubah. Dalam beberapa hari ke depan, sudah ada warga yang mengolah lahan itu dan menabur benih di sana. Rumah Lin Hai akhirnya selesai dibangun. Kiaur sangat senang. Akhirnya dia bisa memiliki rumah yang luas. Dia melihat ke sekeliling rumah. Dia masih tidak percaya bahwa dia telah memiliki rumah yang begitu bagus. Juga ada ruang bawah tanah khusus untuk menyimpan semua uang di dalamnya. Bahkan jika mereka sedang tidak ada di rumah, mereka masih bisa merasa lebih tenang, dan karena kondisi sudah lebih baik dari sebelumnya, hampir setiap keluarga mulai memelihara anjing pemburu. Anjing pemburu tidak hanya dapat membantu menjaga rumah, tetapi bisa menjadi asisten yang baik saat berburu di kemudian hari. Ini adalah solusi yang dipikirkan Lin Hai. Dengan begitu banyak anjing pemburu, jika suatu hari nanti bandit menyerang desa lagi, dengan melepaskan semua anjing pemburu ini, sangat bisa membantu untuk menghadapi serangan bandit. Bandit itu, rumah warga desa lainnya sudah selesai dibangun, dan bahkan desa di sekitar sudah tahu bahwa ada tungku untuk memproduksi batu bata di sini. Mereka akan datang ke sini untuk membeli batu bata. Di saat mereka membangun rumah, Lin Hai melihat ini sebagai peluang bisnis yang bagus, dan kebetulan mereka sudah memiliki banyak kuda. Lin Hai mengirimkan batu bata kepada mereka secara gratis dan segera menarik banyak pelanggan dengan harga yang sama. Bisa mendapatkan layanan pengiriman gratis, tidak ada orang yang akan menolak hal yang baik seperti itu. Untuk memperluas bisnisnya, Lin Hai bahkan memberikan komisi kepada para tukang. Jika mereka merekomendasikan tuan rumah untuk membeli batu bata di sini saat membangun rumahnya, mereka akan mendapatkan imbalan. Bab 44. Bisnis batu bata. Hal ini membuat semua pekerja menjadi sangat bersemangat, dan ketika mereka mendapat pekerjaan membangun rumah untuk orang lain, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk merekomendasikan batu bata dari desa ini. Penjualan batu bata semakin lama menjadi semakin baik, dan bahkan terjadi kekurangan pasokan. Tentu saja Lin Hai tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini, jadi dia meminta orang untuk menggali tempat pembakaran batu bata lagi. Dengan 2 tempat pembakaran batu bata secara bersamaan, efisiensinya akan meningkat 2 kali lipat, namun ini akan memerlukan lebih banyak kayu bakar untuk proses pembuatan batu bata. Setiap hari, penduduk desa pergi untuk menebang kayu, dan seiring berjalannya waktu, sebuah jalan pun sudah terbentuk. Wang Dayong menjadi sedikit khawatir. Dia secara khusus menemui Lin Hai dan bertanya, apakah menurut kamu ini akan baik-baik saja? Jika seseorang mengetahui hal ini dan melaporkan kita ke pihak berwenang, maka kita akan mendapat masalah besar. Lin Hai melihat ke jalan itu dan berpikir keras. Awalnya, lebar jalan ini hanya 3 meter dan sudah cukup untuk dilalui orang. Namun karena semakin banyak kayu bakar yang diperlukan, jalan tersebut sudah diperluas hingga menjadi 7 meter, meskipun sekarang sudah jauh lebih mudah untuk dilalui dibandingkan sebelumnya. Tapi jalan pegunungan ini masih terjal dan tidak rata, dan kereta kuda masih belum bisa melewatinya. Hal ini juga untuk memudahkan mereka dalam mengangkut pohon-pohon, dan jalan ini sudah diperlebar 2 kali. Begini saja, usaha batu bata ini sudah memberikan keuntungan, jadi sekarang kita bisa membeli kayu di luar. Kata Lin Hai sambil memegang dagunya. Menurutku juga begitu. Kita tidak boleh terlalu sembrono. Kalau sampai pemerintah benar-benar menyelidiki kita, kita akan mendapat masalah besar. Kata Wang Dayong.
Ayo kirim seseorang untuk pergi membeli kayu, ini berarti keuntungan kita akan berkurang, sungguh bikin frustrasi. Lin Hai menghela nafas tak berdaya. Kita harus bersyukur, sekarang batu bata yang digunakan di desa sekitar, semuanya dikirim dari desa kita. Kini masyarakat desa bisa bekerja dan mencari uang di waktu luangnya. Bahkan sebelum rumah yang dibangun untuk perempuan-perempuan tersebut ditempati, sudah belasan orang dari mereka telah menikah, ada banyak ladang di desa kita, dan di musim pertanian yang sibuk, para penggarap tanah akan datang untuk bekerja, kita bisa menempatkan mereka di rumah itu. Kata Lin Hai, ya, itu sangat bagus. Wang Dayong mengangguk menyetujuinya. Kita sudah beberapa hari tidak berburu, jadi biarkan mereka menebang kayu di sini, kita cari beberapa orang untuk pergi berburu di pegunungan. Lin Hai sudah lama tidak menggunakan senapan berburunya dan tangannya sudah merasa gatal, mereka memanggil beberapa orang untuk pergi ke hutan bersama-sama, total ada 5 orang, termasuk Situ, Tidan, Liu Ergou, dan Wang Dayong. Sekarang setiap orang sudah memiliki 2 busur dan anak panah, yang sudah merupakan perlengkapan senjata standar. Ada 2 senjata api yang dibawa Lin Hai, jika mereka bertemu dengan harimau ganas, mereka sudah memiliki persenjataan yang cukup untuk melawannya. Saat mereka berjajan, Lin Hai berkata, saya tidak mengajak kalian ke sini hanya untuk berburu, mereka menjelalah Gunung Beishan untuk melihat bagaimana jalan ini harus dibangun. Setahu Lin Hai, seharusnya tersambung ke jalan pemerintah, agar jalan ini bisa dibangun. Jika kita ingin bepergian, maka kita akan menghemat banyak waktu. Tapi jarak terdekat adalah sejauh 4 atau 5 mil. Bukankah kita akan membutuhkan uang yang banyak untuk melakukan hal ini? Kata Wang Dayong, akan banyak kayu yang ditebang untuk menghubungkan jalan ini, jadi kita bisa menghemat banyak uang. Dengan cara ini, kita tidak harus mengeluarkan uang yang banyak, kita bahkan bisa mendapat keuntungan. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Caramu adalah yang terbaik, kita akan melakukannya. Liu Ergou tidak terlalu memikirkan hal ini. Selama dia bisa menghasilkan uang, itu sudah bagus. Lin Hai tidak memberikan banyak penjelasan dan hanya memimpin mereka berjalan, mereka harus menemukan jalannya terlebih dahulu, dan tandai, baru kemudian menebang pohon di sepanjang jalan yang akan dilalui. Akhirnya mereka tiba di dekat jalan pemerintah dan tiba-tiba terdengar suara auman binatang buas. Suara binatang buas ini terdengar begitu familiar, seperti auman harimau, mereka langsung memegang senjatanya masing-masing dengan erat di tangannya. Sepertinya ada harimau di sini. Apakah kita harus menangkap harimau itu? Liu Ergou sedikit takut tetapi masih tetap bersemangat. Perlu diingat bahwa membunuh seekor harimau dapat ditukar dengan setidaknya 200 tael perak. Itu merupakan jumlah uang yang tidak sedikit. Ayo pergi dan lihat dulu, dan jika situasinya memungkinkan, kita bunuh harimau itu. Jika berbahaya, kita harus segera mundur dan jangan memaksakan diri. Lin Hai berkata dengan suara yang dalam. Oke, aku akan ke depan untuk mengecek keadaannya, kalian ikuti aku. Setelah Wang Dayong selesai berbicara, dia berjalan ke depan dengan panah otomatis tanpa menunggu jawaban orang lain. Masalahnya adalah mereka tidak membawa tombak mereka. Setiap orang hanya memiliki pisau belati pendek. Akan sangat berbahaya jika harimau tersebut tidak bisa dibunuh dengan panah atau senjata api. Jaraknya hanya 1 lereng dari jalan pemerintah. Saat mereka tiba di puncak lereng bersama-sama, mereka melihat bahwa harimau tersebut telah berlari ke jalan pemerintahan. Ada sebuah kereta di jalan itu, dan untungnya ada beberapa perwira dan tentara yang melindungi kereta itu. Ada 2 ekor harimau yang mengepung mereka, secara terus-menerus berusaha menyerang mereka. Harimau ini sangat ganas. Mereka bisa lari ke jalanan untuk menyerang orang. Situ mengertakkan giginya dan mengarahkan busur dan anak panahnya ke arah salah satu harimau itu. Sepertinya akhir-akhir ini kita berburu terlalu sering, menyebabkan binatang di Beishan semakin berkurang. Harimau ini tidak cukup makan, sehingga mereka harus turun ke jalanan untuk mencari makan. Logikanya, dengan begitu banyak orang di sana, mustahil bagi harimau itu untuk menyerang lebih dulu. Lin Hai menjelaskan, jangan terlalu banyak berpikir, ini sudah ada di depan mata kita tidak bisa melepaskannya begitu saja, ini seharga 400 tael perak. Situ berteriak dengan keras. Mendengar suara Situ, para perwira dan prajurit di bawah berteriak keras. Apakah ada orang di sana? Datang dan bantulah kami. Jika kalian bisa mengusir harimau ini, maka kalian akan diberi imbalan yang setimpal. Lin Hai tidak segera turun setelah mendengar teriakan para perwira dan tentara itu. Harimau
harimau ini sudah mengetahui keberadaan manusia di sini dan menjadi semakin mudah marah. Mungkin karena mereka sudah terlalu lama menahan lapar, Lin Hai memasukkan bubuk mesiu ke dalam kedua senjata apinya. Dia berkata perlahan, ada 2 harimau di sini, jika kita tidak hati-hati, maka kita yang akan terbunuh di sini. Dayong mengambil alih komando dan mereka mengumpulkan seluruh kekuatan untuk menghadapi harimau. Harimau itu, setelah menembakkan busur dan anak panah, mereka segera beralih ke panah otomatis. Namun mereka harus menghemat anak panah untuk menghadapi harimau kedua, jangan menembakkan panah secara sembarangan. Serahkan padaku, kita pasti akan bisa menang. Wang Dayong berteriak, kita tidak bermaksud untuk membunuh harimau ini sekarang, asalkan kita dapat melukai harimau-harimau dengan cukup parah dan mencegah mereka menyerang kita, maka kita akan menang. Pada saat ini, harimau di bawah sudah mulai bergegas maju dengan geraman pelan. Bab 45, 2 harimau, seorang prajurit mengangkat pisaunya dan berusaha menikam harimau di depannya. Tak disangka, sebelum pisaunya bisa melukai harimau itu, cakar harimau itu sudah mendarat duluan dan membuat prajurit itu terlempar. Dia menghantam tembok gunung dengan keras, dan langsung muntah darah, dan langsung tidak sadarkan diri, tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Para perwira dan tentara lainnya langsung mundur dengan cepat karena ketakutan. Cakar harimau itu menghantam kereta, dan kudanya sangat ketakutan. Harimau itu membuka mulutnya dan menggigit leher kuda itu. Kuda itu tumbang setelah berjuang selama beberapa detik. Jeritan seorang wanita terdengar dari dalam kereta. Lin Hai tidak menyangka kalau ada seorang wanita di sana, dan dia tahu sudah tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia berteriak, saudara-saudara, ayo kita turun. 5 pria membentuk formasi pertempuran dan menyerbu menuruni lereng, berteriak keras sambil berlari, mencoba menarik perhatian harimau. Harimau itu terpengaruh dan melepaskan mangsa di mulutnya, sementara seekor harimau berhenti mengejar prajurit lainnya. Dia berbalik, bertiarap di tanah, dan menatap orang yang bergegas ke arahnya. Ketika jaraknya lebih dari 10 meter, harimau itu mengaum dan berlari ke depan secara tiba-tiba. Kemenangan barusan membuat harimau itu merasa manusia bisa dikalahkan dengan mudah. Melihat harimau hendak menerkam dari depan, Wang Dayong berteriak, "Panah!" Semua orang menarik busur dan menembakkan anak panah secara serempak, lalu beralih ke busur otomatis dan menembak ke arah harimau. Tidak mungkin meleset dari sasaran dalam jarak sedekat itu. Harimau itu terkena 8 anak panah dalam waktu yang bersamaan, terluka parah dan jatuh ke tanah. Lin Hai telah menyalakan sumbu bubuk mesiu dan mengarahkannya ke kepala harimau. Baam. Yang terdengar hanyalah dentuman keras yang membuat telinga semua orang berdengung. Harimau satunya yang mengejar di belakang, sangat ketakutan setelah mendengar suara tersebut. Dia benar-benar berhenti menyerang. Dia sudah berbalik dan lari. Wang Dayong sangat cerdas dan dengan cepat mengganti panah otomatis lainnya. Pada saat yang sama dia berteriak keras, tembak harimau kedua. Yang lain bereaksi sama cepatnya, dan 4 dari mereka menembakkan panah secara bersamaan. Harimau itu terluka parah dan terus melarikan diri dengan putus asa meski kesakitan. Mereka sekali lagi menembakkan anak panah bersama-sama untuk membunuh harimau kedua yang mencoba melarikan diri. Lin Hai juga mengganti senjata keduanya dan menyalakan sekring senjata api. Dia mengejar harimau itu dengan semangat sambil mengarahkan senjata api itu ke pantat harimau. Para perwira dan tentara itu sangat tercengang. Mereka ada 8 orang, dan salah satu dari mereka langsung dihempaskan oleh harimau. Mereka sama sekali bukan tandingan harimau, namun orang ini bisa merobohkan seekor harimau hanya dalam sekejap, dan dia berani mengejar harimau itu. Jika orang-orang ini ditempatkan di medan perang, mereka pasti akan menjadi jenderal yang kuat. Suara keras apa tadi? Kedengarannya seperti berasal dari dalam pipa besi itu. Saat para perwira dan tentara sedang berbicara, mereka mendengar suara keras lainnya. Mereka sangat takut sehingga mereka menutup telinganya. Apa itu? Apakah itu Dewa Petir? Mengapa masih begitu banyak asap hitam? Tembakan senjata api Lin Hai telah melukai pantat dan mematahkan kaki belakang harimau tersebut. Harimau itu terjatuh ke tanah. Kaki belakangnya tidak mampu lagi menopangnya. Wang Dayong dan 3 orang lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk menembakkan anak panah yang tepat mengenai leher harimau. Begitu tirai gerbong dibuka, terlihat wajah cantik yang sedang memandang keluar. "Nona, siapa orang itu? Mengapa mereka bisa begitu kuat? Kita beruntung, jika kita tidak bertemu orang ini, mungkin kita sudah mati semua." Pelayan di sebelahnya berkata dengan kesal, "Benarkah? Para prajurit ini tidak sebaik para pemburu. Lihat,
Para pemburu ini membunuh kedua harimau itu dalam sekejap saja. Ia berkata, ini berbeda, jika kita bertemu orang jahat, perwira dan prajurit pasti akan lebih kuat. Para pemburu ini sudah berburu selama bertahun-tahun dan pasti sudah sangat paham dengan kebiasaan harimau, dan mereka semua menggunakan busur dan busur panah, apalagi pipa besinya yang mampu mengeluarkan suara yang begitu keras bahkan dahsyat, karena senjata ampuh itulah dia mampu membunuh dua harimau secara berurutan. Lin Hai dan beberapa orang lainnya mengepung harimau itu. Dia berkata kepada Wang Daoyong, hati-hati, jangan dekat-dekat dengan harimau itu sampai dia benar-benar sudah mati, atau aku harus menembakkan beberapa anak panah lagi untuk membunuh harimau itu lebih cepat. Kata Liu Ergou sambil menarik busur dan anak panahnya. Jangan lakukan itu. Semakin banyak luka yang dimiliki seekor harimau, semakin berkurang nilai jual kulitnya. Bagaimanapun, tidak akan lama lagi harimau ini akan mati karena kehilangan banyak darah. Kata Lin Hai, kalian awasi. Jika harimau masih bisa bangun, cepat tembak dengan busur dan anak panah. Lin Hai memberikan beberapa instruksi dan berbalik berjalan menuju ke petugas dan tentara yang terluka. Tadi, dia melihat harimau itu melemparkan seseorang ke dinding gunung, masih belum diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Ketika saya menghampiri pria itu, saya melihat wajahnya sepucat kertas, matanya tertutup dan giginya terkatup. Aku meletakkan jariku di lehernya untuk menemukan denyut nadinya, mungkin masih ada harapan. Lin Hai merasa sedikit lega. Setelah diperiksa sekilas, ditemukan beberapa tulang rusuknya patah saat membentur batu. Ada beberapa luka dalam di lengannya hingga tulangnya terlihat berdarah. Lin Hai merobek beberapa helai kain dari tubuhnya dan mengikat bahunya erat-erat untuk mencegah dia meninggal karena sudah kehilangan banyak darah. Beberapa perwira dan tentara lainnya juga datang dan memandang Lin Hai dengan takjub saat dia melakukan perawatan darurat. Si Toil cepat pergi dan lihat apakah ada obat hemostatik di dekat sini dan ambil beberapa. Teriak Lin Hai, Situ mengangguk dan berlari mendaki gunung dengan cepat. Saat ini, kedua wanita di dalam gerbong itu juga keluar. Mereka berpakaian sangat mewah dan jelas merupakan wanita dari keluarga kaya. Perwira utama melihat anak buahnya terluka parah dan langsung bertanya, apakah kamu seorang dokter? Bagaimana kabar saudaraku ini? Cederanya serius, tapi jika dirawat dengan benar, mungkin masih bisa diselamatkan. Aku bukan seorang dokter, jadi aku harus mengirimnya ke kota untuk menemui dokter sesegera mungkin. Setelah mendengar kata Lin Hai, para perwira dan tentara itu menjadi sangat cemas. Apa yang bisa kita lakukan? Kuda kita sudah terbunuh oleh seekor harimau, dan kita tidak punya cara untuk membawanya ke kota. Bagaimana kalau kita menggendongnya secara bergiliran? Tidak bisa, tulang rusuknya patah, dengan membawanya ke mana hanya akan memperburuk keadaannya. Saya khawatir dia akan mati sebelum sempat sampai ke kota. Apa yang harus kita lakukan? Para perwira dan tentara itu langsung menjadi cemas. Saat ini, wanita tertua berkata, pria pemberani, apakah kamu punya ide bagus? Asalkan kamu bisa menyelamatkan dia, maka kamu akan diberi imbalan yang setimpal. Lin Hai melambaikan tangannya dan berkata, derajat, jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak memberikan hadiah yang besar, aku juga tidak akan berdiam diri dan melihat dia mati. Bersambung